aja nih, Otan mau tanya kira-kira kalau lihat kumpulan kerbau yang banyak begini, identik dengan daerah mana ya? Toraja, kurang tepat. Coba inget-inget lagi deh wilayah Indonesia bagian barat. 100 buat kamu, Sumatera Barat. Sumatera Barat atau yang dikenal dengan suku Minangkabau memiliki keterikatan sejarah dengan hewan kerbau. Di Kotorajo, Pasaman, Sumatera Barat, pemandangan puluhan kerbau digembalakan masih sangat lazim ditemui. Mulai dari jam 9 pagi, semua kerbau keluar dari kandang. Mandi lalu makan di hamparan lahan hijau yang super luas. Jika hari mulai sore, para gembala mulai menggiring kerbau pulang ke kandang. Waduh, kabut mulai turun nih Sob. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Cepatlah bergegas pulang. Nah ini dia teman, perbedaan kerbau dengan hewan ternak domba atau kambing. Para gembala harus sangat teliti saat mengangon kerbau. Sebab mereka kurang pintar untuk tahu jalan pulang ke kandang. Hati-hati Sob, aliran airnya semakin deras. Jika turun hujan, maka volume air di sini akan semakin tinggi. Akhirnya, sampai juga dengan selamat. Ayo dicek lagi ya, sudah lengkap belum teman-teman satu kandangnya? Teman, balik lagi ke soal sejarah yuk. Kira-kira ada hubungan apa hayo kerbau dengan suku Minang? Oke, daripada tebak-tebak buah manggis, lebih baik kita tanya orang Minangkabau langsung deh. Sebenarnya begini, mayoritas penduduk Minangkabau itu pada umumnya pertanian. Jadi pada umumnya itu yang kita gunakan untuk mengelola pertanian atau sawah itu menggunakan tenaga kerbau. Lalu kata Minangkabau berasal dari kata apa ya Pak? Minangkabau jadinya Minang Kerbau. Diminangkan lagi Minangkabau. Hayo, kenapa disebut Minang Kerbau? Kalau soal ini, Otan sudah pernah dengar cerita sejarahnya. Jadi pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit melakukan ekspedisi untuk memperluas wilayah kerajaannya. Dan Kerajaan Paguruyung yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman menjadi target daerah kekuasaan Majapahit. Namun, untuk mencegah pertempuran dan memakan korban jiwa, maka tercetuslah adu kerbau antar dua kerajaan. Jika Kerajaan Pagaruyung menang, maka Kerajaan Majapahit diminta untuk kembali ke Pulau Jawa. Kalau dulu cuma adu kerbau, orang berpikir kalau semakin kerbau besar tentu ada menangnya. Nah, orang Minang berpikir bukan begitu. Bagaimana supaya bisa kalah yang kerbau yang besar? Maka dicarilah anak kerbau yang kecil. Tujuannya apa? Anak kerbau ini pertama dipuasakan. Berarti kalau sudah dia dipuasakan sampai 2 hari, dia akan kehausan. Orang dari Jawa bawa kerbaunya besar. Orang dari Minang dibawa kerbaunya kecil. Sehingga kerbau Sumbar atau kerbau Minang itu berada di bawah perut kerbau orang Jawa. Akibatnya bukan adu kerbau, bukan adu tanduk. Tapi yang kerbau yang kecil orang Minang itu cuma menyeruduk dari bawah ke perut kerbau orang Jawa. Akhirnya kalau sudah bocor perutnya tentu kalah. Dan kata menang kerbau menjadi seruan Kerajaan Pagaruyung untuk merayakan kemenangannya. Onde-mande, ini dia makanan paling enak di dunia, rendang. Kelezatan makanan khas Sumatera Barat ini sudah diakui dunia melalui survei CNN internasional loh. Kerbau bukan hanya mencetak sejarah kata Minangkabau nih, tapi zaman dulu orang Minang memasak rendang juga dari daging kerbau. Namun seiring zaman, bahan baku rendang pun dibuat dari daging sapi dan ayam. Soal rasa, tetap lama benar. Wah,
Otan salut banget sama kamu, Sob. Bisa dikatakan kamu salah satu sahabat dan pahlawan bagi petani. Karena kamu berguna membantu banyak pekerjaan manusia. Seperti membajak kapal ini. Alah, bajak sawah maksudnya. Sebelum ada mesin traktor, hewan pemamah biak ini sudah hatam menggarap sawah, teman. Kaki besarnya yang kuat dapat membuat tanah lebih gembur, ramah lingkungan, dan menjaga kualitas padi yang dihasilkan. Namun, kekurangan membajak sawah dengan cara tradisional ini tentu tidak secepat menggunakan mesin. Ya, namanya juga pakai sumber daya hewan, harus dikasih waktu istirahat dong. Tapi kalau soal hasil bajakannya, boleh banget diadu. Lah. Kenapa matanya ditutup ya? Jangan-jangan mau main petak umpet nih. Otan siap-siap ngumpet ah. Bercanda, teman. Lagi-lagi di Nagari Lawang, Sumatera Barat, tenaga kerbau bukan hanya digunakan untuk bajak sawah, tapi juga membantu menggiling tebu. Cakep kan? Yaps, metode tradisional ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Dengan mengikatkan sebatang kayu yang terhubung ke alat giling, kerbau akan berjalan melingkar memutar alat ini. Nah, fungsi kacamata batok kelapa tadi bukan untuk menghindari debu masuk ke mata, tapi agar kerbau tidak pusing saat mengelilingi alat penggilingan, teman. Wah, terima kasih ya Sob buat semua jasa-jasamu. Pekerja keras sudah pasti. Salah satu ikon Sumatera Barat juga iya. Apalagi ya yang kurang dari kerbau? Aha! Duta Persahabatan. Teman di rumah tahu dong hewan apa yang bersahabat baik dengan kerbau? Betul, burung jalak kerbau. Loh, mana burung jalaknya ya? Om kameramen, kasih unjuk lebih dekat lagi dong. Yaps, persahabatan si besar dan kecil ini melegenda hingga sering jadi cerita dongeng anak. Burung jalak kerap hinggap di tubuh kerbau untuk mencari kutu sebagai sumber makanannya. Kerbau sudah pasti diuntungkan karena kutu-kutu di tubuhnya berkurang. Eits, tapi ada satu lagi nih simbiosis mutualisme kerbau. Sama siapa ya kira-kira? Nah, itu dia persahabatan kerbau dengan burung kuntul. Bukan hanya mendapat makan kutu di tubuh kerbau. Ketika kerbau berjalan, maka kemungkinan belalang, kumbang, dan lalat berterbangan di sekitar kerbau jadi sasaran empuk untuk burung kuntul mangsa. Terkadang sesuatu yang kita anggap biasa justru jadi berkah untuk orang lain ya. Good job, Bau! Walau kerbau memiliki tubuh yang besar, tapi kalian percaya nggak kalau mereka juga lincah ketika di air? Hehehe, kok pada nggak percayaan gitu sih? Sini, ikut sama Otan. Tuh, lihat kan teman, rombongan kerbau ini pada jago banget berenang. Kalau ikut olimpiade sih kayaknya kamu bisa menang nih Sob. Saking hebatnya, mereka bisa berenang hingga jarak 3 km loh. Kedalamannya pun bisa melebihi tinggi tubuhnya. Ngeri. Sobat Otan ini berenang dengan mengandalkan kaki-kakinya yang kuat, teman. Selama di air, mereka akan terus menggerakkan kaki-kakinya agar tidak tenggelam. Kuku mereka yang lebar membantu kerbau untuk mengayuh ketika di dalam air. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah bermanuver ke sana kemari saat berenang. Keremak, Sob! Tolong! Sepertinya Otan dengar ada yang minta tolong. Anakku! Tolong, anakku hilang! Astaga! Sepertinya mama kerbau terpisah dari anaknya. Ayo teman, kita bantu cari. Bukan hanya manusia saja yang khawatir jika terjadi sesuatu pada anaknya. Tapi di dunia
sebagai binatang, naluri sang induk juga sama seperti manusia, sangat protektif, bahkan rela berkorban nyawa demi anak tercinta. Oh, so sweet. Otan ikut terenyuh lihat momen ibu dan anak kerbau ini. Kamu tidak apa-apa kan, Sob? Tidak ada oknum jahat yang coba menculik kamu kan? Sumatera, khususnya Minangkabau, yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Mulai dari Pekanbaru, Riau, hingga masyarakat Sumatera Utara antusias menunggu panen yang dilakukan 1 tahun sekali ini. Onde mande, Otan jauh-jauh dari hutan juga mau nonton siaran langsung tangkap ikan larangan nih. Kalau nonton aja kurang asik ya. Biar seluruh peserta makin semangat cari ikan, Otan akan kasih hadiah untuk 1 orang yang beruntung menangkap ikan terbesar. Gak tanggung-tanggung. Hadiahnya 1 juta rupiah. Teman, tradisi lubuk larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan beramai-ramai di sungai yang sudah disepakati sebelumnya. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun sejak dulu kala. Jadi setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan. Bukan nama spesies ikan baru loh ya. Nah, penghuni setiap lubuk atau sungai juga bermacam-macam loh. Biasanya ikan yang sering dijumpai adalah ikan maser, baung, lele, dan ikan gurame. Setiap peserta punya teknik tangkap ikan yang berbeda-beda. Nah, teknik satu ini menangkap ikan dengan alat gitang. Jaring kotak besar yang diberi bambu menyerupai bentuk prisma segi 4. Sesuai namanya, jaring ini cukup dilempar sehingga jala menyebar ke seluruh permukaan air. Alat ini digunakan untuk memancing di sungai besar, teman. Wah, kalau ini lebih besar lagi, teman. Jaring ini berbentuk persegi panjang. Panjangnya bisa mencapai 10 meter. Wih, bakal dapat ikan sebanyak apa ya? Tadi Otan lihat ada yang dapat ikan baung tuh. Wede, lumayan gede juga ya. Teman, ikan ini sepintas mirip dengan ikan lele ya. Sama-sama memiliki kumis dan patil. Tapi jika dilihat secara seksama, keduanya memiliki perbedaan bentuk tubuh, teman. Ikan baung memiliki badan yang lebih lebar layaknya ikan patin. Sementara lele memiliki tubuh yang lebih ramping. Baung juga termasuk salah satu ikan predator, teman. Mereka suka sekali menangkap ikan-ikan kecil. Oh iya, Sobat Otan ini terkenal mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang buruk loh. Itulah mengapa baung sekarang menjadi salah satu komoditas budidaya yang terus dikembangkan. Nah, jadi jangan heran ya kalau misal di lubuk larangan ini, ikan baung jadi salah satu ikan yang mendominasi dan paling banyak dicari. Cakep! Kemeriahan panen ikan larangan bukan sekedar memelihara tradisi saja, teman, tapi juga ada nilai sejarahnya. Kenapa ya disebut ikan larangan? Ada yang tahu jawabannya? Sambil nunggu calon juara lomba, kita tanya-tanya masyarakat yuk. Biar ikannya terpelihara gitu. Ya, kalau bebas kan namanya nggak ikan larangan. Kalau ikan larangan pada waktunya kita buka sama-sama. Kalau ikan larangan itu ada yang dipasang uduh namanya kan. Kalau sebelum waktunya belum diambil, itu nggak boleh diambil. Karena kalau kita paksa ambil, kalau uduhnya belum dilepas nanti bisa berefek ke diri masing-masing.
Ini dia teman, salah satu mitos ikan larangan. Sebagian daerah di Sumatera Barat masih percaya bahwa ikan larangan akan membawa nasib buruk untuk orang yang menangkap dan makan sebelum waktunya. Udah, Uni, masih percaya nggak sih sama mitos ikan larangan ini? Kalau di sini kami nggak ada kayak gitu. Enggak, kalau dari saya sendiri nggak percaya itu. Percaya, ya percaya, karena sampai saat ini masih ada yang pakai uduh itu. Efeknya biasanya bikin kita itu seperti buncit perut, atau kalau kita makan ya bisa bersifat fatal lah. Astagonago, apa yus parah itu? Wah, Otan jadi ingat salah satu lubuk di Pasaman di mana semua ikan larangan tidak diizinkan untuk diambil, apalagi dikonsumsi. Om Editor, bantu Otan teleportasi ya. Shh, ini dia teman, Lubuk Bunta, Kecamatan Bonjol, Sumatera Barat. Salah satu tempat ikan larangan yang tidak boleh dipancing sama sekali. Warga sekitar sini masih meyakini anggapan bahwa ikan larangan dapat membawa petaka untuk siapapun yang menangkapnya. Ya ada juga, udah dikasih dari orang tua dulu kan, legendanya ya jangan diambil ikan ini nanti berbahaya pada diri sendiri. Dan ada juga zaman sekolahan dulu, tahun-tahun 82-an lah kan, ada yang iseng-iseng, lempar atau apa, katanya nggak apa-apa gitu kan. Nyatanya sampai di rumah pusing. Nah, sebetulnya tradisi lubuk larangan inilah yang membantu sobat-sobat Otan untuk tetap lestari di alam. Dengan agenda panen ikan yang disepakati masyarakat, maka para penghuni sungai tidak cepat punah ditangkap. Ya ampun, Otan harus cepat-cepat kembali ke muara Gandong baru, teman. Pasti para peserta udah gak sabar mau menimbang hasil tangkapannya. Asik! Dapat ikan apa, Pak? Ikan kariang. Ayo, siapa yang berani timbang ikan? Mari merapat! Peserta pertama membawa ikan gariang dengan bobot seberat 5 kilogram. Ada yang berani menantang? Tunggu sebentar. Ikan gariang ini kan juga punya cerita sendiri di Tanah Minang. Bahkan katanya nih, Sobat Otan ini mendapat julukan si ikan sakti. Widih! Kalian pasti penasaran, kenapa sih ikan gariang ini sampai mendapat predikat ikan sakti? Mending kita tanya. Cerita sama orang, maka dibilangkan sakti asalnya dari manusia dulu. Anak kecil jatuh. Apa? Manusia? Oh, Otan paham sekarang. Ikan sakti ini jadi salah satu cerita rakyat Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Tabe Panjang, Baso Sumbar. Legenda dari mulut ke mulut ini tersebar hingga menjadi objek wisata, teman. Dah, kamarnya anak wadah, pun adonya di dalam. Hah? Sebenarnya dia tuh. Alah dia cari dia dan ambil dia. Mana baca lihatnya di kamar, nak adonya di Deh. kamar dong. Kamar lah nyawa. Carilah jo kamar dia tagak juga situ. Deh, kamar lah nak. Nak. Sampai akhirnya sang ibu mendapat sebuah mimpi. Malamnya mimpi ibunya nih. Jangan kau cari lagi anak kau sudah jadi ikan.
Indonesia ini terus berkembang hingga akhirnya tidak ada satupun yang berani untuk menangkapnya. Ada dulu berani orang Jepang makan. Ditembaknya makannya. Habis makan ikan dia mati. Ih, serem banget ya teman. Tapi namanya mitos, pasti ada yang percaya dan tidak. Sebab mitos salah satu budaya tradisional yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Sepertinya sudah ada peserta selanjutnya yang bawa ikan lebih besar dari si Gariang ini, teman. Yuk kita pantau ke TKP lagi. Wow, super sekali teman. Bapak ini membawa lele berukuran jumbo. Coba kita timbang dulu ya. Dan hasilnya 8,5 kilogram. Otomatis peserta pertama gagal menjadi juara ya. Wih, sepertinya sulit nih menemukan penantang selanjutnya. Tuh kan, kelihatannya peserta lain minder duluan deh lihat lele jumbo ini. Mantap! Kita hitung mundur untuk menutup lomba ini ya teman. 5, 4, 3. Waduh, gadang bana leleku. Apakah lele yang ini bisa mengalahkan berat peserta sebelumnya? Langsung kita lihat ya hasilnya. Lele jumbo kedua seberat hampir 10 kilogram. Selamat, udah berhasil memenangkan lomba dari si Otan. Woohoo! Rekor ikan terbesar Lubuk Larangan Muara Gandong Baru jatuh kepada Bapak Adi. Wah, Otan seneng banget bisa berpartisipasi memeriahkan acara Lubuk Larangan tahun ini. Doakan tahun depan ada lagi ya. Siapa yang dari tadi salah fokus sama pemandangan di sini? Otan dan Kak Messi nggak lagi mampir ke peternakan sapi di New Zealand kok. Masih di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Mengatas, Kabupaten 50 Kota. Terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU-HPT. Seluas 40 hektar, terdapat ribuan ekor sapi berjenis lokal maupun internasional. Keren maksimal! Mulai dari sapi Sumatera, Simmental, Limousin, sampai Belgian Blue lengkap didatangkan ke Indonesia dan dikembangbiakan di sini. Sapinya gede-gede dan sehat semua ya teman. Wah, sepertinya kawanan sapi di sini senang banget kedatangan Otan. Lihat aja tuh dari gerak ekornya. Eits, sapi tidak seperti anjing teman. Jika ekor anjing bergerak atau bergoyang adalah simbol dari emosional anjing, berbeda dengan kibasan ekor sapi. Si sapi tidak sedang happy atau terancam. Tapi kibasan ekor yang dilakukan terus-menerus layaknya kipas untuk mengusir lalat atau hewan kecil yang sering mengerubungi bagian belakang tubuh sapi. Makanya mandi dong sob. Oh iya, tahukah teman jika sapi adalah hewan yang senang bersosialisasi? Sapi perah mampu mengenali 50-70 spesiesnya loh. Bentuk komunikasi antar sapi juga dilakukan lewat suara lenguhan serta gerakan kepala mereka. Nah. Lagi gosipin apa nih? Pada ngomongin Otan ya? Ih, Kak Messi bawa spanduk gambar apa tuh? Otan pusing deh liatnya. Teman di rumah ada yang tahu gambar apakah itu? Ya ampun,
ternyata ini gambar ilusi optik hitam putih yang menyerupai lubang hitam. Di episode sebelumnya, Otan pernah membuktikan kerbau takut melewati kain hitam karena terlihat seperti lubang. Nah, kira-kira gambar ilusi akan ditangkap seperti apa ya bagi para sapi Sumatera ini? Markiton, mari kita tonton. Wow, lihat! Semua sapi berkerumun mendekati Kak Messi. Selain punya indera penciuman yang bisa mencium jarak lebih dari 10 km, ternyata insting kepo alias pengen taunya gak kalah tinggi ya. Wah, di luar ekspektasi nih. Kerumunan sapi ini justru semakin mendekati gambar. Jangan dimakan, itu bukan rumput. Nampaknya mereka lebih tertarik dengan pinggiran spanduknya deh. Aduh. Coba perhatikan dengan teliti deh teman. Walaupun sapi-sapi ini tidak terganggu dengan adanya spanduk, tapi tidak ada satupun sapi yang berani menginjakan kakinya ke bagian gambar ilusi tersebut. Ilusi optik adalah kesalahpahaman otak tentang apa yang dilihat oleh mata. Jadi pertanyaannya, apakah mata sapi menangkap gambar ilusi yang sama seperti manusia? Menurut sebuah penelitian, mayoritas hewan memang merasakan ilusi optik yang sama dengan manusia. Mata hewan mempunyai aturan yang mirip dengan manusia dalam menafsirkan dunia di sekitar mereka, termasuk ilusi optik. Intinya, sebagian hewan dan manusia mempunyai cara yang sama untuk memproses informasi visual ke otaknya. Sangat mungkin jika sapi-sapi ini tidak mau mendekat karena gambar ilusi yang diterima sama seperti sebuah gambar lubang besar. Keren maksimal. Ada apa nih? Kenapa semuanya kabur? Jangan tinggalin Otan dong, Sob. Walah, Otan kira lagi dikejar koloni harimau. Ternyata ketemu Kak Messi toh. Ayo sini, kenalan dulu biar akrab. Kak Messi nggak gigit kok. Agen Otan satu ini bukan mau beli sapi kok, tapi mau ngapain ya Kak? Bukan, Kak Messi bukan mau jadi matador. Tapi Kak Messi mau kasih pembuktian bahwa sapi tidak benci pada warna merah. Sebab banyak mitos yang beranggapan sapi dan banteng sangat marah jika melihat warna merah. Mitos atau fakta ya teman? Mari kita lihat. Nah, sepertinya ini target yang tepat Kak. Walah, lihat kan teman, si sapi malah cuek aja tuh lihat kain merah. Kok malah pergi sih Sob? Coba kita cari target lain ya. Wah, sepertinya sapi yang satu ini cenderung takut teman. Loh, sapinya marah. Waduh, apakah mitos sapi tidak suka warna merah itu benar? Penonton, mohon bersabar. Kita simpan reaksi sapi marah tadi ya. Sekarang Kak Messi mengganti kain merah jadi warna kuning sebagai perbandingan. Apakah si sapi tetap marah atau kuning adalah warna favorit sapi? Astaga, sapinya tetap marah loh teman. Padahal kan ini kain warna kuning. Kenapa ya? Jadi begini penjelasannya. Penglihatan sapi sangatlah baik. Meski dapat melihat hampir 360 derajat, ternyata sapi dan banteng buta warna merah. Jika reaksi Sobat Otan ini kaget atau marah, itu disebabkan oleh gerakan kain atau kehadiran orang yang berada di dekatnya. Sapi merasa terancam dan memilih untuk kabur atau defense seperti tadi. Jadi, mitos sapi takut warna merah itu salah ya teman.